Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang khalwat dan ikhtilat. Ikhtilat berasal dari bahasa Arab ikhtilata, yahtalitu, ikhtilatan, yang artinya bercampur atau berbaur. Menurut istilah, arti ikhtilat adalah bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu. Misalnya berbicara, bersentuhan, dan berdesak-desakan. Ikhtilat ini seringkali disamakan dengan khalwat, padahal keduanya berbeda. Khalwat berasal dari kata kala yakulu khalwatan, yang memiliki arti menyepi atau menyendiri. Dalam ensiklopedia hukum Islam, khalwat memiliki konotasi positif dan negatif. Secara positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makna negatif khalwat adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Perbedaan ikhtilat dan khalwat terletak pada jumlahnya. Ikhtilat merujuk pada beberapa laki-laki dan perempuan, sementara khalwat adalah berkumpulnya seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya dan tidak ada orang ketiga bersama mereka. Dalil ikhtilat. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ikhtilat dilarang dalam Islam. Pandangan tersebut didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Ibnu Katsir yang menafsirkan tentang ayat ini berkata, yaitu sebagaimana aku larang kalian memasuki tempat kaum perempuan. Demikian pula, janganlah kalian melihatnya secara keseluruhan. Jika di antara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka, kecuali dari balik tabir. Ayat tersebut menyatakan bahwa jika laki-laki memiliki suatu kepentingan yang mengharuskan menemui perempuan, ia harus melakukan dari balik kain tabir penutup. Dalam hadis Bukhari, dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berdiam diri usai sholat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW, jika beliau salam selesai sholat, maka kaum wanita segera bangkit saat beliau selesai sholat, lalu beliau diam sebentar sebelum bangun. Ibnu Syihab berkata, saya berpendapat bahwa diamnya beliau adalah agar kaum wanita sudah habis sebelum disusul oleh jamaah laki-laki yang hendak keluar masjid. Hadis riwayat Bukhari nomor 793. Rasulullah juga memerintahkan untuk membuat pintu masjid khusus wanita. Ini termasuk dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, dari Ibnu Umar beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kita khususkan pintu ini untuk wanita. Nafi berkata, maka Ibnu Umar tidak pernah masuk lewat pintu itu hingga wafat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 484 dalam kitab As-Salah. Islam melarang perbuatan tersebut karena sifatnya yang merapatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini dikhawatirkan dapat menjerumuskan umat Islam kepada perzinaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.